أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dari situ. Teman-teman anak saya usia 3-6 tahun non-muslim, sering main dan masuk rumah. Kami sering ajarkan salam kepada anak tersebut. Apakah berlaku hadis syaitan masuk rumah? Dan bagaimana jika non-muslim dewasa yang harus dilakukan? Tidak ada masalah bergaul dengan non-muslim ya. Jangan menganggap Islam melarang, tidak ada larangan. Orang tua kita kalau non-muslim wajib kita bakti, wajib bakti. Ibu sama ayah saya misalnya Kristen, Katolik, Protestan atau apalah, ateis, nggak ada agamanya, tetap tidak gugur hukum bakti. Bakti, selama dia tidak menyuruh kita melanggar hukum Allah, wajib. Telepon, tanya kabar, penuhi kebutuhannya, jenguk kalau dia sakit, nggak boleh dilanggar itu. Saudara-saudara kita non-muslim, tetap kita silaturahim, gitu kan? Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah punya jubah itu dari sutra. Kan dalam Islam kalau laki-laki nggak boleh pakai sutra, gitu kan? Emas dan sutra dilarang bagi laki-laki dalam hadis sahih. Maka karena dia tahu ini nggak boleh, dihadiahkan untuk adiknya yang masih kafir di Mekah. Karena memang untuk orang kafir nggak apa-apa pakai. Boleh silaturahim keluarga, boleh berteman, partner bisnis, bertetangga sama non-muslim. Nabi SAW pernah punya teman pendeta Yahudi. Gak ada masalah. Tetapi tidak masuk dalam masalah agama. Kalau sudah kita disuruh melanggar agama itu gak boleh. Ini gak boleh semuanya. Maka harus kita tahu ini. Berarti ada yang boleh. Tetangga non-muslim bertamu, silahkan. Kenapa tidak? Gitu kan? Berapa banyak orang yang masuk Islam justru karena kebaikan akhlaknya kaum muslimin. Yang dilarang saja yang kita jauhi. Itu saja. Dilarang. Kalau dia masuk, dia mau belajar Islam, kita ajarin Islam, siapa tahu jadi penyebab hidayah ibu dan ayahnya. Kita nggak tahu. Tapi harus kita berbuat baik ya. Berbuat baik. Dan Bapak Ibu harus bisa meluruskan kesalahan-kesalahan tentang Islam. Ini hal yang mendasar yang harus kita ketahui. Saya seorang janda dan ada seorang laki-laki soleh yang sudah beristri mau melamar saya atas izin istrinya untuk berpoligami. Apakah semua yang terjadi ini takdir Allah? Apakah saya dapat pahala karena saya terima lamaran untuk jadi istri yang kedua? Baik. Ini kan baru tadi saya jelasin masalah poligami. Subhanallah, setiap kali saya belum pernah bicara khusus masalah itu ya. Tapi ada saja di antara ibu-ibu atau akhwat kita yang mengalami. Saya setelah selesai pengajian biasanya didatangin, Ustadz, saya mengalami keadaan begini.